Selamat datang di Bcam Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Siapa sih yang tidak kenal Lo Keng Hong atau biasa dipanggil LKH? Nah, dialah investor sukses yang berhasil di Indonesia. Dan dia juga bisa disebut Warren Buffett-nya Indonesia karena kepiawaiannya berinvestasi di saham. Nah, berikut adalah daftar saham perusahaan yang pernah LKH beli dan didiamkan selama beberapa tahun, dan hasilnya sungguh menggiurkan. Nomor 1 adalah saham PT United Tractor Tbk, kode saham UNTR. PT United Tractor Tbk ini adalah anak perusahaan dari PT Astra International. PT United Tractor Tbk atau UNTR adalah distributor peralatan berat terbesar dan terkemuka di Indonesia yang menyediakan produk-produk dari merek ternama dunia yaitu Komatsu, UD Truck, Scania, Bomac, dan Tadano. Pada tahun 1998, LKH membeli saham UNTR ini sebanyak 6 juta lembar saham di harga Rp 250 per lembar saham dan menjualnya pada tahun 2004 di harga 15.000 per lembar saham. Jika disetahunkan, rata-rata keuntungan setiap tahunnya adalah 98% karena saham UNTR ini sudah naik sebanyak 5.900% dari tahun 98 sampai 2004. Jangka investasinya yaitu selama 6 tahun. Modal LKH di saham UNTR pada tahun 98 yaitu 250 dikali 6 juta sama dengan 1 miliar 500 juta. Dijual pada tahun 2004 di harga 15.000. Keuntungan yaitu 14.750 dikali 6 juta yaitu sama dengan 88 miliar 500 juta. Nomor 2 adalah saham PT Multibrader Adirama Indonesia. Kode sahamnya adalah MBAI. PT Multibrader ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan perdagangan pakan ternak yang meliputi pembibitan ayam, budidaya, peternakan sapi, dan produksi konsumen. Pada tahun 2005, LKH membeli saham MBAI ini sebanyak 6,2 juta lembar saham di harga 250 per lembar dan menjualnya pada tahun 2011 di harga 31.500 per lembar. Nah, jika disetahunkan, rata-rata keuntungan setiap tahunnya adalah 124% karena saham MBAI ini sudah naik sebanyak 12.500 dari tahun 2005 sampai 2011 dalam jangka investasi 6 tahun. Modal LKH di saham MBAI pada tahun 2005 yaitu 250 dikali 6,2 juta sama dengan 1 miliar 550 juta. Dijual pada tahun 2011 di harga 31.500. Keuntungannya yaitu 193 miliar 750 juta. Nomor 3 adalah saham PT Timah Persero Tbk, kode saham TIMS. PT Timah Tbk ini adalah anak usaha dari Inalum yang bergerak di bidang pertambangan atau eksplorasi timah. Perusahaan ini adalah penghasil timah dunia terbesar pada tahun 2008. Pada tahun 2002, LKH membeli saham TIMS ini sebanyak 24 juta lembar saham di harga Rp290 per lembar saham dan menjualnya pada tahun 2004 di harga 2.900 per lembar. Jika disetahunkan, rata-rata keuntungan setiap tahunnya adalah 216% karena saham TIMS ini sudah naik sebanyak 900% dari tahun 2002 sampai tahun 2004. Jangka investasinya yaitu selama 2 tahun. Modal saham TIMS pada tahun 2002 harga 290 dikali 24 juta lembar saham sama dengan 6 miliar 960 juta dan dijual pada tahun 2004 di harga 2.900. Keuntungannya adalah 62 miliar 640 juta. Wow, benar-benar menggiurkan. Nomor 4 adalah saham PT Japfa Comfit Indonesia, kode saham JPFA. PT Japfa Comfit Indonesia atau JPFA adalah perusahaan makanan agri. Kegiatan intinya meliputi pembuatan pakan ternak, peternakan ayam, pengelolaan unggas, dan budidaya perikanan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Januari 1971. Pada tahun 2005, LKH membeli saham JPFA ini sebanyak 40 juta lembar saham di harga 200 per lembar saham dan menjualnya pada tahun 2011 di harga 4.000 per lembar saham.
Jika disetahunkan, rata-rata keuntungan setiap tahunnya adalah 65%. Karena saham JPFA ini sudah naik sebanyak 1900% dari tahun 2005 sampai 2011. Jangka waktu investasinya adalah 6 tahun. Modal LKH di saham JPFA pada tahun 2005 yaitu 200 dikali 40 juta sama dengan 8 miliar. Dijual pada tahun 2011 di harga 4.000, keuntungannya yaitu 152 miliar rupiah. Sepertinya LKH sudah ditakdirkan jadi sultan, guys. Nomor 5 adalah saham PT Panin Finansial Tbk, kode saham PNLF. Panin Finansial yang dahulunya dikenal sebagai PT Panin Life Tbk berdiri pada tahun 1974 sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sebelumnya Bursa Efek Jakarta sejak tahun 1983. Pada tahun 2011, LKH membeli saham PNLF ini sebanyak 850 juta lembar saham di harga 100 per lembar dan menjualnya pada tahun 2013 di harga 260 per lembar. Jika disetahunkan, rata-rata keuntungan setiap tahunnya adalah 89%. Karena saham PNLF ini sudah naik sebanyak 160% dari tahun 2011 sampai 2013. Jangka investasinya yaitu selama 2 tahun. Modal LKH di saham PNLF ini pada tahun 2011 yaitu sebanyak 85 miliar. Dijual pada tahun 2013 di harga 260, keuntungannya adalah 136 miliar. Nomor 6 adalah saham PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, kode saham INKP. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk atau INKP ini adalah produsen kertas dan pulp. Didirikan pada tahun 1981. Perusahaan ini menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dan INKP ini adalah anak dari Sinarmas Group. Selain itu, INKP adalah produsen pulp and paper terbesar di Indonesia, bahkan Asia Pulp and Paper yang memiliki saham mayoritas INKP adalah produsen pulp and paper terbesar di dunia. Pada Januari 2017, LKH membeli 31,7 juta saham INKP di harga 1.000. Karena membeli saham INKP di Januari 2017, saya melihat laporan keuangan INKP per akhir September 2016. LKH mulai menjual saham INKP secara bertahap dari harga 5.675 hingga 20.475 rupiah. Karena saham INKP pada kuartal 3 tahun 2018 mulai turun harganya setelah mencapai titik per hampir 10 kalinya. Dan di bulan April, saham INKP di harga 7.400. LKH untuk kesekian kalinya berhasil menyulap saham jadi berlipat-lipat nilainya. Nah, kali ini saham senilai 31 miliar menjadi 310 miliar dengan asumsi LKH menjual di harga 10.000 per lembar saham dalam tempo kurang dari 18 bulan. Kenaikan harga saham INKP tidak hanya memperkaya LKH, tetapi juga membawa berkat bagi teman-temannya yang ikut membeli saham tersebut. Ada sahabatnya yang sedang cuci darah lebih dari 10 tahun, pendeta, seseorang yang ibunya sedang dirawat di ICU, dan masih banyak lagi. Wah, salut ya sama LKH. Selain pintar menganalisa perusahaan yang salah harga, dia juga mau membantu temannya yang sedang kesusahan. Karena menurut kabar, temannya cuma ada sisa uang lagi 500 juta. Uangnya sudah habis untuk biaya operasi. Jadi LKH menyarankan temannya untuk membeli saham INKP waktu di harga 1.000. Dari modal 500 juta jadi 10 miliar. Wah, sungguh menarik ya kisah LKH ini. Yuk, mari kita terus belajar dan berusaha dengan disiplin untuk berinvestasi di pasar modal agar bisa bebas finansial di usia kita tua nanti. Jika kalian merasa channel ini menarik, yuk bantu di like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.